Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, pertama-tama kita selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala setiap memulai sebuah pekerjaan. Kita selalu minta perlindungan dan minta petunjuk agar kita diberi jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai dengan syariah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para mahasiswa yang saya hormati, yang masih setia mengikuti Safrial TV, salah satu wadah yang dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dalam bidang sastra. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda. Susastra itu modal dasarnya adalah 4 keterampilan berbahasa. Menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 4 aspek keterampilan itu yang selalu diolah dalam kehidupan bersusastra. Tanpa 4 keterampilan itu, niscaya kita bisa bersusastra dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingatkan kepada Anda yang mengikuti mata kuliah Sanggar Susastra. Dalam dunia jurnalistik, kita mengenal bahwa pada masa dulu orang mengatakan ada pertentangan antara bahasa susastra dengan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu bahasa yang transparan. Bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan lengkap sebagai bentuk informasi kepada pembacanya dengan hukum 5W 1H dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Bahasa-bahasa yang populis. Bahasa-bahasa yang menggunakan makna denotatif. Dalam bidang jurnalistik, seolah-olah tidak dipentingkan aspek keindahan. Yang dipentingkan adalah aspek komunikasi. Tetapi berkembang kemudian dalam sebuah informasi, orang juga memerlukan sebuah keindahan. Dalam perkembangan jurnalistik selanjutnya, orang mengenal ada sentuhan susastra dalam jurnalistik. Artinya, akan lebih indah sebuah informasi disampaikan dengan nilai-nilai estetika. Oleh karena itulah dikenal di dunia barat dalam susastra kontemporer juga yang dikatakan dengan jurnalistik susastra. Secara implisit, perkembangan ini mengingatkan kepada para jurnalis, jika Anda ingin jadi jurnalis yang baik, sebaiknya Anda juga menambah wawasan bahasa Anda dengan banyak membaca karya susastra. Karena dengan membaca karya susastra akan dapat Anda himpun diksi-diksi yang menarik untuk mengungkapkan sesuatu. Karena dalam mengungkapkan sesuatu,
ada kalanya keterbenturan orang adalah dalam memilih diksi yang tepat. Karena jurnalistik itu perlu komunikasi untuk mengungkapkan sesuatu informasi. Jika diksinya tidak tepat, maka orang akan salah mengambil informasi. Oleh karena itulah, dalam dunia jurnalistik perlu ada sentuhan susastra. Saudara-saudara sekalian, sejak era reformasi dan era digital sekarang, ada peralihan sarana media yang digunakan oleh orang. Peminat untuk membaca media-media cetak jauh berkurang. Oleh karena itu, media-media cetak, koran-koran terpaksa berkemas diri masuk ke dunia digital. Harus juga bedol desa, pindah ke dunia digital. Sementara di dunia digital sudah ada yang mengisinya lebih dulu, yaitu para YouTuber, para influencer yang selalu membuat vlog, membuat video-video, membuat konten-konten yang arahnya kepada dunia jurnalis. Di samping kontennya berkaitan dengan hiburan. Saudara-saudara sekalian, begitu juga pada dunia televisi. Sekarang hampir semua televisi justru terkadang mengambil informasi dari dunia digital yang dibuat oleh para YouTuber. Bahkan semacam ada jalinan kerjasama. Apa yang tidak ada oleh Mbah Google? Hampir semua media informasi disiapkannya. Justru ia mempunyai dokumentasi yang bagus, kapan saja diperlukan akan muncul di dunia maya. Kenapa ini yang saya buka sebagai opening perkuliahan kita pada hari ini? Saya ingin mengingatkan kepada Anda yang punya channel YouTube. Mungkin pada satu saat atau sekarang, setelah melihat konten-konten YouTube dari para YouTuber, Anda tergelitik ingin juga masuk ke dunia informasi. Dunia jurnalistik digital. Sementara kalau dulu orang mengenal sebagai bentuk pengawasan adalah kode etik jurnalistik dan ada rambu-rambu yang tidak boleh disentuh dalam dunia jurnalistik, yaitu berkaitan dengan SARA. Sekarang ditambah lagi dengan undang-undang ITE. Nah, 3 rambu-rambu ini yang perlu Anda perhatikan. Sebetulnya di tanah air kita ini ada satu rambu-rambu lagi, yaitu rambu-rambu agama dan budaya. Kenapa saya katakan digabungkan agama dan budaya? Rambu-rambu yang paling besar itu adalah agama. Orang harus berpikir, bertindak, berucap, membuat konten dengan rambu-rambu agama. Harus mengetahui tentang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa. Rambu-rambu budaya. Rambu-rambu budaya itu
masalah penerimaan masyarakat terhadap kehadiran kita, kehadiran konten kita, bisa menimbulkan keresahan yang sentuhannya berdekatan dengan SARA. Katakanlah tidak ada urusan dengan SARA, tapi kita mau membuat sebuah konten yang bisa mengubah perilaku negatif atau membuat perilaku negatif masyarakat dengan konten-konten kita. Nah, di mana letak tanggung jawab moral kita dalam kita berucap juga? Karena ini banyak mata yang melihat, banyak mata yang membaca. Nah, oleh karena itu hati-hati. Karena dalam YouTube itu terdokumentasi. Ketika kita berucap pada hari ini, lalu ucapan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita pada masa akan datang, orang akan kembali menayangkan apa yang pernah kita ucapkan. Ada benarnya agar kita selalu mengontrol diri di mana kita berada, kapan kita berucap, kapan kita bersikap. Anda bayangkan kalau misalnya pada usia Anda sekarang ini berbuat yang tidak senonoh, lalu ada orang merekam, dibuat jadi konten, disebarluaskan tanpa ada batas ruang dan waktu, kapan saja orang bisa melihat. Betapa aib yang Anda buat itu secepatnya tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia. Kalau aib yang Anda buat, katakanlah misalnya penampilan yang vulgar, sekian tahun yang akan datang, lalu Anda punya anak perempuan yang ada didik dengan agama, tiba-tiba dia melihat konten Anda, apa yang terjadi? Bagaimana penilaian anak Anda terhadap diri Anda? Meskipun terkadang kita menganggap itu bergurau, tapi dalam masyarakat kita sesuatu itu sulit untuk direvisi. Saya katakanlah misal mengaku dirinya sebagai lonte, atau mengaku dirinya sebagai pejabat yang bersih, yang ingin menegakkan hukuman mati bagi para koruptor. Tahu-taunya dia sendiri yang terkena dengan apa yang dia ucapkannya. Nah, ini yang kita lihat gambarannya pada dunia YouTube pada hari ini. Semua terdokumentasi. Memang Allah menerima taubat manusia. Tapi Anda harus tahu bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib manusia kalau tidak manusia itu berusaha untuk mengubahnya. Anda boleh bertobat, tobat nasuha, silakan. Tapi dokumentasi perilaku yang Anda perbuat pada masa hari ini atau masa silam terdokumentasi di YouTube. Orang akan membuka setiap saat, bahkan dijadikan senjata bagi lawan-lawan Anda. Nah, ini yang saya ingatkan kepada para mahasiswa yang punya konten YouTube, yang punya channel. Kita memang sedang menggerakkan dunia YouTube ini di kalangan para mahasiswa. Tapi tentu saya harus mengingatkan pada konten-konten yang benar,
dunia-dunia kreatif. Jadi kita karena itu selalu menjunjung tinggi agama dan budaya, menjunjung tinggi hukum. Jadi jangan bagi manusia yang melanggar hukum yang sudah ditentukan atau yang berlaku di negara kita. Saudara-saudara sekalian, nah, sebagai opening saya lakukan ini supaya Anda berlebih berhati-hati. Adapun topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita membuat report, laporan, reportase kalau bahasa internetnya dan jurnalistik pada sebuah keadaan, sebuah peristiwa, sebuah objek yang ada di lingkungan Anda, atau Anda sengaja datang ke sebuah tempat yang ingin Anda promosikan. Nah, membentuk buat report ini tentu ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Anda harus melakukan yang namanya survei awal. Survei awal atau paling tidak observasi dan setidak-tidaknya mengambil informasi pada masyarakat atau narasumber yang mengetahui tentang apa yang ingin Anda liput. Nah, supaya Anda bisa membuat rancangan reportase atau laporan Anda, apa yang ingin Anda angkat dari objek yang ingin Anda buat laporan, dan bagaimana medannya, situasinya. Apakah ada hal-hal yang menghalangi ketika Anda membuat reportase? Itu yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda melakukan reportase itu. Yang kedua, Anda harus patuh dengan hukum 5W1H supaya laporan Anda itu lengkap. Jangan sekali-kali membuat opini. Karena kalau opini, akhirnya orang meragukan laporan Anda. Akan lebih baik Anda mewawancarai orang untuk menjawab opini Anda. Itulah akan lebih bagus. Karena orang akan dapat informasi yang benar dibandingkan ketika Anda membuat reportase ada opini. Hindari hal itu. Nah, reportase itu sebetulnya dalam rekaman video sama halnya dengan komposisi tulisan. Ada openingnya, ada pembukanya, ada preposisinya, atau ada prolognya. Kemudian baru kita bicara tentang objek. Persoalan apa mau kita bicarakan, yang mau kita perkenalkan. Nah, informasi itu akan lebih lengkap kalau kita ikuti dengan data-data, dengan fakta-fakta, dengan wawancara-wawancara. Dan informasi itu harus dijelaskan oleh sumber orang yang patut. Patut yang saya masukkan adalah orang yang pantas diambil narasumbernya. Kita bicara satu daerah, yang pantas mengetahui daerah itu apa? Tokoh masyarakat, perangkat
masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah. Itu yang layak kita ambil informasinya kalau dari bawah. Kalau dari atas, tentulah pejabat yang menaungi kebijakan berkaitan dengan wilayah itu. Saya beri contoh. Anda ingin meliput misalnya Muara Takus, tentang perkembangan pariwisata Muara Takus. Apakah selama ini sebagai pusat atau salah satu objek pariwisata sejarah, situs Muara Takus itu sudah punya dampak positif nggak dengan masyarakat? Tentu kita akan berikan informasi kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dalam mempromosikan Muara Takus sebagai salah satu objek situs sejarah. Lalu bagaimana keterlibatan masyarakat di sana? Adakah dampak ekonomis bagi masyarakat di sana? Misalnya tumbuhnya UKM-UKM. Misalnya pedagang-pedagang souvenir yang berkaitan dengan Muara Takus. Kemudian tingkat kunjungannya, bagaimana kita mengarahkan pariwisata baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke situs itu. Tentu ada kaitannya dengan promosi. Apa yang dilakukan selama ini dan sebagainya dan sebagainya. Berarti kita harus menyorot pada dua sisi. Kebijakan pemerintah yang sudah diambil dan dampak dari masyarakat. Bagaimana kacamata masyarakat. Sehingga itu berimbang. Itu berimbang. Timbul persoalan, Pak, terlalu jauh Pak kalau objek seperti itu. Kita ambil contoh lah misalnya. Pasar Kaget sebagai pasar tradisional yang muncul 4 tahun belakangan ini di masyarakat kita. Kalau dulu orang mengenal pasar-pasar pada hari tradisional yang mengenal pada hari pasar, sehingga pedagang itu berpindah-pindah. Ada pasar itu yang hanya buka dan banyak pedagang pada pasar hari Minggu. Ada yang pasar hari Senin seperti pasar Terletak Buluh, atau pasar hari Selasa seperti yang ada pada pasar Panam. Di mana-mana. Tapi setelah berkembang penduduk, dikenal lagi namanya pasar Kaget. Di pasar yang buka hanya setengah hari, sore hari atau pagi hari, kemudian tutup. Nah, ini pasar Kaget. Nah, Anda ingin membuat laporan pasar Kaget, lalu membicarakan dampak positif dan negatifnya. Tentu supaya menghindari opini ini, jangan Anda yang menilai negatif dan positifnya. Akan lebih baik masyarakat atau orang yang patut membicarakan hal yang positif dan negatifnya. Jadi tentu kita bisa melihat dari mulai ketidakadanya pasar sampai munculnya pasar Kaget itu. Lalu bagaimana ke depan itu akan lebih baik. Saudara-saudara sekalian, itulah kajian kita pada hari ini. Saya ingin Anda membuat reportase pada sebuah tempat atau objek yang menarik bagi Anda. Mungkin saja objek itu bagi orang lain bukan sesuatu hal yang baru, hal yang biasa. Tetapi bagaimana Anda harus mengemasnya menjadi luar biasa. Dan hal ini sekali lagi saya katakan kepada Anda, jangan Anda bersusah payah mencari objek itu, tapi bagaimana bersusah payah mengemasnya. Banyak hal-hal yang menarik untuk dijadikan konten sebagai reportase.
tradisi-tradisi masyarakat yang selama ini hanya dikenal oleh orang dalam bacaan teks, tapi sekarang Anda hadirkan dalam bentuk konten. Bagaimana kehidupan masyarakat di pinggir sungai, masyarakat di darat. Kita mengenal misalnya tradisi menangkap ikan saja dari Sungai Kampar begitu banyaknya. Mulai dari menjaring, menjala, melonggen, memucuk, mungkin ada lagi menubak, banyak lagi tradisi-tradisi masyarakat menangkap ikan. Dan banyak orang tidak tahu. Misalnya kalau saya mengatakan tradisi memucuk di Sungai Kampar, mungkin sebahagian masyarakat lama yang mengenal Sungai Kampar itu. Tradisi seperti itu. Karena mungkin sejak adanya PLTA tidak ada yang namanya musim kemarau yang panjang yang kering sungai atau dangkal sekali Sungai Kampar itu. Karena tradisi memucuk selalu dilaksanakan oleh masyarakat ketika Sungai Kampar atau kemarau sangat panjang melandai Sungai Kampar sehingga akhirnya sangat surut. Sehingga orang ingin menangkap ikan dengan tradisi memucuk. Tradisi melonggen, menombak, banyak lagi tradisi itu baru perairan. Yang kemungkinan pada satu saat tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas seperti itu. Malah kalau kita ingin melihat tradisi-tradisi seperti itu adalah salah satu tradisi yang tidak merusak lingkungan. Justru mereka selalu melestarikan lingkungan. Termasuk tradisi yang misalnya danau Bekuwo di daerah terantang. Ada danau yang pantang larang, tidak boleh diambil selama setahun ikannya. Dibiarkan begitu besar. Ada satu saat ketika kemarau panjang, semua masyarakat tumpah ruah, dibebaskan menangkap ikan. Jadi semacam perayaan. Saudara-saudara sekalian, itu segelintir dari tradisi-tradisi yang menarik untuk Anda buat reportase atau laporan dengan video Anda untuk dimasukkan dalam channel Anda. Dan saya yakin Anda sangat paham dengan apa yang saya masukkan. Dan yang terpenting adalah bagaimana bukan saja objeknya itu tergambar dengan jelas, tapi tutur kata Anda ketika melaporkan itu. Silahkan Anda berucap untuk menyampaikan sesuatu hal, tetapi pergunakanlah intonasi yang tepat, diksi yang patut untuk menyampaikan reportase itu. Kembali persoalannya adalah bagaimana kita ingin membuat sebuah laporan jurnalistik, reportase bentuk tulisan dengan sentuhan sastra. Boleh jadi misalnya Anda menggunakan campur kode atau alih kode dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah supaya lebih familiar, lebih akrab dengan tradisi seperti itu. Jangan Anda paksakan menggunakan bahasa standar, karena terkadang pada objek, pada narasumber yang mau kita wawancara itu, mereka tidak mengerti dengan menggunakan bahasa standar seperti bahasa Indonesia yang baku. Justru akan lebih canggung rasanya ketika mereka memaksakan diri dengan menggunakan bahasa baku yang tidak tepat. Jadi ada kalanya kita menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa tradisi masyarakat. Itulah sebagai bentuk konten kita yang ke-13. Pertemuan kita, Anda buat reportase di lingkungan Anda. Anda boleh wawancarai orang, Anda boleh menggunakan tenaga orang lain untuk memvideokannya.
sehingga wajah Anda juga nampak dalam membuat reportase itu. Silahkan bekerja dengan baik, dengan santun. Sekali lagi saya katakan, ini upaya kita melatih Anda agar terampil menggunakan bahasa yang santun. Kita harus belajar menggunakan bahasa lisan yang santun. Mudah-mudahan Anda dapat melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum.